Baik Bu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Fatimah ya, dari SD Negeri 2 ya, Bojong Cimande ya, Cimande 2. CGP Kabupaten Bogor ya, dari SD Negeri Cimande 2. Bu Fatimah, hari ini kita akan diskusi yaitu pendampingan 7 ya, pendampingan individu 7 program penggerak CGP Kabupaten Bogor. Untuk tema kita pendampingan 7 ini yaitu ada bagian awal pendampingan, ada bagian inti dan bagian akhir ya. Di bagian awal dari pendampingan, saya selaku pendamping itu akan mengobservasi tentang praktek pengajaran, praktek ya, yang sudah dilakukan oleh CGP ya. Bu Fatimah, untuk RPP yang sudah dilaksanakan sama hasil kerja murid sudah ada ya? Ada Pak. Ada ya. Kemarin RPP-nya tentang apa yang berpihak pada murid? Kemarin saya coba lagi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Untuk semester baru yang sekarang, pelajaran baru. Ya, oke. Bagus Bu. Untuk hasil kerjanya, hasil kerja dari murid? Nah, hasil kerja murid kebetulan kemarin kan temanya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Jadi, untuk demonstrasi pengetahuannya, saya bebaskan mereka untuk membuat karya tentang perkembangbiakan tumbuhan itu bisa berupa lagu, gambar, dan sebagainya gitu Pak. Jadi produknya juga macam-macam. Ada lagu, ada gambar dari anak-anak, terus ada cerita juga. Oke. Itu ada sih dokumentasi Pak, saya videokan kemarin. Ya, oke Bu, terima kasih ya sudah diimplementasikan ya dengan baik dan sudah ada hasilnya ya yang diperoleh dari peserta didik ya. Bu, untuk selanjutnya pendamping akan menanyakan tentang proses ya yang sudah berjalan ya selama 1 bulan terakhir ini. Tapi lebih baik langsung saja ditayangkan Bu. Kita karena udah mau masuk ke inti pendampingan ya. Silakan Bu Fatimah menampilkan hasil instrumen ya pendampingan 7-nya. Ya Pak, saya izin share screen dulu. Yo, siap. Sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Ya, silakan Bu, disampaikan. Yang ini ya Pak? Ya. Yang poin E. Ya, proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Mohon dijelaskan. Ya, di bulan ini saya memulai kembali apa-apa yang sudah saya dapatkan di program PGP ini di tahun ajaran 2021-2022. Muridnya baru gitu, Pak. Nah, saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas dengan murid. Lalu saya juga membuat pemetaan kebutuhan murid. Saya buat kuesioner dulu tentang mereka tuh hobinya apa, suka belajarnya yang seperti apa gitu. Lalu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mempraktikkan juga teknik-teknik KSE yang kemarin saya dapatkan. KSE itu apa, Bu? Kompetensi sosial emosional. Jadi saya ajak anak-anak untuk meditasi juga Pak, ada video meditasi mengenal apa tuh huruf juga ada buat anak-anak. Terus ada lagi yang meditasi sambil bermain begitu, ada videonya. Oh iya. Ya, berarti ada 3 ya. Pertama kesepakatan kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sama coaching ya. Ya, coaching. Dilakukan. Ya. Ya, Bu, sudah bagus, Bu. Sudah mengimplementasikan materi dari program guru penggerak ya. Oke Bu, kita lanjut ke inti pendampingan. Ya,
Yang pertama lah menjelaskan, nah Bu, untuk tujuan utama kita pendampingan 7 ini, itu pertama kan kita akan merefleksikan ya, perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini. Nah, saya akan berdiskusi dengan Ibu, nah apa saja perubahan yang terjadi di sekolah Ibu selama 6 bulan ini, Bu? Silahkan sampaikan. Yang paling terlihat ya dari pembelajaran, ya terlihat pertama awalnya kan ada aturan kelas, berubah sekarang menjadi kesepakatan kelas. Kemudian kalau yang dulu itu pembelajarannya tidak memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam, kalau sekarang saya mengupayakan untuk selalu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sih Pak yang paling dirasakan dalam pembelajaran. Kalau perubahan yang saya, yang untuk guru gitu, jadi perubahan gurunya atau saya lebih melihat karakter murid yang berbeda. Kalau tadinya saya melihat mereka itu ya disamaratakan saja, sekarang mulai terlihat tuh keunikan mereka satu-satu. Kemudian saya juga lebih bisa mengontrol peran saya sebagai guru. Kalau tadinya saya itu mungkin terlalu apa ya, mendominasi kelas, kalau sekarang saya berusaha untuk menjadi manajernya murid gitu. Kemudian dari mengatur emosi juga lebih ini. Jadi saya juga lebih percaya diri juga Pak dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Lalu perubahan murid jadi lebih aktif dalam belajar dan lebih percaya diri dalam berkarya. Oke Bu, sudah bagus ya refleksinya ya. Kemudian untuk penerapan ya, yang kedua nih, refleksi penerapan komunitas praktisi. Nah, dan perubahan yang terjadi pada rekan sejawat. Ya, silakan Bu. Komunitas praktisi saya namanya Komunitas Guru Inovatif. Itu sangat memberikan manfaat untuk saya dan guru-guru di sekolah saya untuk saling berbagi informasi dan sharing masalah yang dihadapi. Kemudian perubahan yang ada terhadap perubahan teman-teman saya gitu, rekan-rekan mulai tertarik mempelajari modul guru penggerak. Bahkan ada yang berniat membuat PTK tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi responnya bagus sih Pak dari teman-teman di komunitas. Pas lihat pembelajaran berdiferensiasi terutama, wah ini kayaknya tertarik nih buat bikin PTK katanya gitu. Minta modulnya. Pak. Ya, sip Bu. Ya udah bagus ya. Ini penerapan dalam komunitas praktisi. Yang kalau kemarin yang programnya menjahit itu apa? Bukan praktisi, bukan? Bukan Pak. Kalau itu program yang berbasis aset sekolah itu. Aksi nyata ya? Ya, aksi nyata itu. Oke, kita lanjut ke ketiga ya. Kita akan diskusi nih Bu tentang rencana Ibu belajar mandiri. Jadi seandainya kan program ini mau selesai Bu, kita tinggal sekali lagi ya pendampingan ya. Di pendampingan ke-8 ya satu selesai. Nah, Ibu rencananya belajar mandirinya seperti apa? Kalau saya mungkin sekarang mau buat resume dari modul-modul yang ada 10 itu Pak, buat resume, kemudian saya mungkin cetak juga nanti untuk bahan belajar saya gitu. Kemudian saya juga akan menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan rekan-rekan CGP untuk saling berbagi dan diskusi, dan mengaktifkan kembali komunitas praktisi yang sekarang ini memang masih belum aktif gitu, karena saya juga ada kegiatan lain, teman-teman juga sedang ada kegiatan lain. Ya, ada 3 ya berarti. Membuat modul, silaturahmi komunikasi ya dengan CGP yang lain, mengaktifkan komunitas praktisi ya. Ada 3. Ya. Ya, baik Bu, semoga itu bisa terlaksana nanti ya setelah selesai program ini. Amin, terima kasih Pak. Ya, berikutnya merefleksikan tentang perubahan ya dalam pembelajaran yang sudah kita terapkan selama 8 bulan ini ya. Dengan poin-poinnya, 1, nah setelah Bu Fatimah menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak ini, perubahan yang Bapak Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensinya, apa Bu yang perubahan yang Ibu rasakan
kaitan dengan kompetensi Ibu. Mana perubahannya? Dari kompetensi sosial dulu ya Pak, yang paling terasa gitu. Jadi cara saya berkomunikasi dengan anak-anak, cara saya memperlakukan anak-anak itu sangat berbeda dari sebelum saya mengikuti program guru penggerak dengan sekarang. Kalau dulu mungkin saya masih kadang kalau kesal tuh ada marah-marah. Kalau sekarang ya enggak, karena saya bisa lebih mengatur emosi. Saya juga tahu peran saya itu sebagai apa, bukan untuk marah-marah memvonis siswa seperti itu, tapi saya harus tahu dulu alasannya apa, mencarikan solusi juga. Itu sih yang paling terasa di kompetensi sosial mungkin ya. Oke, terus tadi kompetensi sosial, karena kompetensi yang lainnya? Kalau dari profesionalnya mungkin pedagogi dulu deh, dari pedagogi dalam memahami karakteristik siswa saya. Kalau sekarang saya setiap secara rutin begitu ya, mungkin 1 semester sekali, saya ada pemetaan kebutuhan siswa. Kalau dulu tuh sama sekali tidak ada. Dan sekarang saya lebih melihat kegemaran siswa itu apa dan mengupayakan merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa itu. Dari pedagoginya itu, Pak. Ya. Dari profesional? Dari profesionalnya ya jelas mungkin dari banyak juga ilmu yang saya dapatkan dan itu sedikit banyak menambah kompetensi profesional saya sebagai guru. Ya. Jadi sudah ini ya, ada nilai tambah ya. Nilai tambah progres ya, peningkatan dari program guru penggerak ini. Baik Bu, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Yang kedua Bu ya, perubahan apa saja ya yang terjadi pada diri murid ini setelah menjalani program CGP selama 8 bulan pada murid Bu? Ya, yang saya rasakan, saya kurang lebih mengajar itu sudah 6 tahun lebih berarti ya Pak. Dan yang terasa dari perubahan murid setelah mengikuti PGP ini, ya murid-murid saya sekarang lebih percaya diri dalam berkarya. Mereka lebih aktif juga. Karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak. Nah, terus bahkan sekarang saya itu sudah punya buku antologi puisi hasil karya siswa. Kemudian ya itu sih, lebih percaya diri aja. Mereka juga yang senang menggambar sekarang mulai memamerkan hasil gambarnya saya di sekolah gitu. Saya bawa ke ruangan kepala sekolah, ke ruangan guru, hasil-hasil siswa. Dan itu menambah semangat mereka. Lebih percaya diri jadinya sekarang. Oke, ada perubahan ya, perubahan yang signifikan pada diri murid ya. Ya. Ya, oke. Lanjut Bu, kita ke poin berikutnya. Nah, tentang apa saja hal ya yang membuat perjalanan CGP 8 bulan ini menurut Ibu itu memuaskan. Apa saja yang membuat memuaskan? Yang membuat memuaskan yaitu Pak, banyak ilmu yang saya dapatkan dan semuanya aplikatif. Semuanya bermanfaat, dapat diaplikasikan langsung gitu. Kemudian pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menyenangkan. Dan saya merasa bahagia karena melihat respon siswa dan orang tua juga sangat baik. Jadi setelah mengikuti program ini, saya juga lebih dekat dengan orang tua siswa. Orang tua siswa melihat karya anak-anaknya dipamerkan gitu di YouTube misalnya. Nah itu responnya baik. Ya, jadi program ini memuaskan ya Bu buat Ibu? Iya, sangat memuaskan. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa saja ya selama 8 bulan ini yang cukup menantang untuk Ibu? Kalau yang menantang karena tugasnya banyak gitu Pak, namun saya juga ada kegiatan-kegiatan cukup padat gitu, berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah atau aktivitas pribadi saya di rumah. Ya, kegiatannya padat tapi bisa dilaksanakan kan? Bisa sih, alhamdulillah. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya yang C ya, kita akan merefleksikan tentang penerapan komunitas praktisi
yang sudah dirintis oleh Ibu ya. Satu poinnya yaitu tentang merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya ya. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran, peran komunitas praktisi tadi ya terhadap pembelajaran. Ya, silakan dijelaskan. Ya, yang tadi Pak itu, jadi dengan adanya komunitas praktisi ini memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman untuk saling berbagi informasi dan sharing tentang masalah yang dihadapi. Ya, jadi komunitas praktisi itu sangat berperan ya, membantu dalam proses pembelajaran. Ya, membantu. Ya, sangat membantu ya perannya. Kemudian yang kedua, perubahan yang menyenangkan ya dari rekan di komunitas praktisi apa? Rekan komunitas praktisi. Kalau perubahannya awalnya kan teman-teman saya mungkin karena belum paham juga guru penggerak itu apa, jadi seakan kurang tertarik ya ikut komunitas ini juga kayaknya karena ya nggak enak, masa sih nggak ikut gitu ya. Tapi ternyata setelah mengikuti atau setelah tergabung gitu, kita sharing dan melihat materi-materi di guru penggerak, mereka mulai tertarik untuk mempelajari modul guru penggerak ini. Bahkan teman-teman saya yang di Cimande 3 dan yang di SD lama itu Pak, mereka daftar juga sekarang tahap 4, masih proses seleksi. Ya, jadi mereka mulai tertarik nih sekarang. Ya, kita lanjutkan tentang apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi ya. Nah, setelah program ini selesai, berakhir programnya, apalagi rencananya, Bu? Ya, sebenarnya kan saya juga sudah menyusun jadwal untuk 1 tahun kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun di komunitas praktisi ini. Namun beberapa kegiatan memang belum terlaksana, itu karena waktu dan sebagainya. Jadi mungkin rencana saya akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tertunda tersebut dan menambah waktu untuk saling berbagi dan diskusi. Ya, melanjutkan dan mengalokasikan waktu ya, untuk berdiskusi. Oke. Lanjut Bu, yang keempat. Sekarang yang keempat intinya yaitu tentang dukungan ya. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi agar tadi bisa berjalan bersama gitu ya. Iya, kemarin sih yang kendala kenapa tidak bisa terlaksana itu pertama dari sarana, prasarana, dan pembiayaan. Jadi ketika kita mau mengadakan kegiatan itu selalu terbenturnya dengan dana. Kemarin saya sudah komunikasi juga Pak dengan KKG, ternyata KKG juga nggak punya dana untuk mengadakan kegiatan gitu. Jadi mungkin butuhnya itu ya, butuhnya pembiayaan gitu. Pembiayaan dan sarana ya, sarana yang memadai. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan tentang diskusi rencana belajar mandiri setelah program ini selesai, program guru penggerak. Nah, dengan poinnya 1, setelah Ibu menyelesaikan program ini, nah apa hal baru yang ingin dipelajari lagi? Kalau hal baru sih sebenarnya saya ingin mempelajari cara mengelola program dan membuat instrumen evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan program. Ya, pembelajaran itu bukan? Kenapa Pak? Program pembelajaran? Iya, program pembelajaran atau program yang dibuat yang program apa Pak namanya kemarin? Program yang berdampak pada murid itu. Kalau kita bikin program, ngelola program, nah saya tuh belum bisa untuk membuat instrumen penilaiannya. Apakah program itu benar berdampak, sejauh mana dampaknya, nah itu yang ingin saya pelajari gitu Pak. Evaluasi program ya? Iya, evaluasinya. Oh iya, ya betul Bu. Nanti itu banyak Bu, evaluasi program itu nanti ada macam-macam sih, ada model CIPP, ada model kesenjangan, ada model goal, ada model ini ya, evaluasi yang lain ya. Nanti boleh Bu, nanti ada itu Bu kalau nanti mau belajar
Iya, saya belum tahu nih Pak, belum bisa. Ya, ada analisis SWOT juga ya, seperti itu. Oke, Iya. lanjut lagi. Apa yang membuat hal tersebut esensial? Nah, jadi kenapa Ibu kok pentingnya evaluasi? Apa bagi Ibu? Gitu kan. Kalau sebuah program tidak dievaluasi, berarti kan mungkin kalau program itu sia-sia, kenapa harus dilanjutkan gitu Pak? Jadi harus menurut saya itu harus dikuasai oleh saya, namun saya belum bisa. Jadi ingin belajar itu. Ya, ya betul Bu, ada evaluasi ya, sehingga bisa dihasilkan keputusan yang tepat ya. Oke, bagus Bu. Lanjut Bu, yang ketiga ya. Nah, sekarang yang ketiga, sudahkah Ibu merencanakan pembelajaran atau bagaimana strateginya? Kalau kemarin sih rencananya saya dan teman-teman itu, Bu Ai, Bu Fitri, itu katanya Bu Tuti tuh yang bisa, katanya gitu. Terus jadi rencana kami tuh ingin menghubungi Bu Tuti agar bisa meluangkan waktu untuk mengajari saya. Ya, siap ya. Jadi sudah ya, sudah merencanakan ya. Iya, ada rencana. Strateginya apa tadi? Strateginya meluangkan waktu ya, strateginya. Ini strategi pembelajaran apa-apa menggunakan Pak. ya, belajar dengan komunitas KKG-nya ya. Oke, lanjut yang ya terus saja strateginya belajar bersama komunitas ya di KKG, kelompok kerja guru. Oke, kita lanjutkan keempat. Sudahkah Ibu memetakan potensi dan dukungan yang akan didapat? Apa saja potensi itu? Ya. Nah, sudah Bu memetakan potensi dukungan? Kalau Ya. memetakan sebenarnya belum sih Pak, tapi mungkin saya tuh baru asumsi ya, pasti ada dukungan dari rekan-rekan gitu, karena rekan-rekan CGP ini kan luar biasa, apalagi di Kabupaten Bogor gitu, banyak, ada lebih dari 80, dan mereka itu pengalamannya banyak, kompetensinya banyak, jadi saya asumsinya pasti ada dukungan dari mereka gitu. Ketika saya bertanya, pasti ada yang menjawab, ada yang memberikan bantuan lah. Ya Bu, sebenarnya diskusi kita sudah selesai ya semuanya tentang pendampingan individu 7 ini. Nah, untuk di bagian akhir itu kami sebagai pendamping mengapresiasi ya, mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu ya yang sudah menjalankan program guru penggerak ini dengan baik. Semoga ke depan bisa berlanjut Bu. Iya Bapak, amin. Bisa membuat lagi terobosan-terobosan yang untuk memajukan sekolah Ibu ya. Kemudian saya juga memotivasi ya, mengapresiasi ya kepada Ibu dan teman-teman yang ada di Cimandi 2 ya, semuanya agar tetap terus belajar ya, belajar sepanjang hayat, terus-menerus untuk menggali dan mengupdate kompetensi dan keterampilan. Ya Bu Fatimah, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah pendampingan yang ke-7. Nanti di bulan ini masih ada pendampingan lagi yang terakhir ya Bu, pendampingan 8. Nah Bu Fatimah, ya mohon di stop share screen-nya, kita bisa ini ya. Ini adalah pendampingan yang ke-7, nanti masih ada lagi pendampingan ke-8. Di pendampingan ke-8 itu nanti Ibu pendampingan terakhir sebelum lokakarya ke-9. Loka 9 adalah lokakarya terakhir dan penentuan penilaian dari semua yang sudah Ibu lakukan selama 9 bulan. Nanti ada kelulusan di situ Bu, pas terakhir ya. Dan kalau tentang nilai-nilai semua sudah diupload di LMS ya. Nanti tinggal oleh pihak panitia Kemdikbud yang menentukan itu.
Bu Fatimah, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dalam pendampingan 7. Ya Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas bantuan dan motivasinya. Terima kasih banyak. Ya, sekian dari kami. Kita tutup dulu ya dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bertemu lagi nanti di pendampingan ke-8 dan lokakarya ke-9. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.